Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Dari pertemuan kemarin kita sudah selesaikan sedikit dari ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah secara umum dengan ucapan wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wa al-qadar khairihi wa syarrihi. Baik. Sebelum kita masuk sebagaimana yang mana? Ya, kita setoran dulu ya. Penting ini untuk antum hafal penting. Ini yang dinasihatkan juga oleh Ustaz Dzulqarnain hafizahullah taala dari kitab yang penting untuk dihafal dalam bab akidah. Kalau antum hafal dan antum pahami, iya, antum di atas kebaikan yang besar dalam permasalahan ilmu akidah. Baik. Abdul Khalid. Ah, San. Abdul Rashid. Ah, berdiri, berdiri. Berdiri bagus. Bil bil huda wa dinil haq. Ada hudanya. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Hmm. Terus. Ah, pulpen. Hmm. Abdul Muhaimin. Abduhu. Hah? Sallallahu.
ahli sunnah. Hmm. Al-imanu wal ba'thi ba'dal maut wal imanu khairi wa syarri ahsan. Iya, ini tiga. Ini berurut. Ya, belum tentu biasa berurut lagi ya. Baik. Kata beliau, ucapan beliau, fahada i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah wa hada i'tiqadu al-firqati najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah. Jadi kemarin sudah disebutkan makna dari i'tiqad. Iya. Asal katanya dari aqadah. Kemudian disebutkan firqah bermakna taifah, kelompok. Kenapa dikatakan najiyah? Kenapa? Iya, selamat dari mana? Terus di dunia kenapa selamatnya, di akhirat kenapa selamatnya? Iya, selamat dari kesyirikan saja. Iya, selamat dari al-muhdatsat. Terlebih lagi apa? Syirk. Dan di akhirat selamat dari neraka. Ini sebagaimana datang uh, dalam hadis dikatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Iya. Ini selamat dari neraka. Kemudian ditanya siapa dia? Qala al-jamaah. Qala al-jamaah. Dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Al-jamaah mananya apa? Apa? Iya, secara bahasa dia adalah sekelompok yang dimana manusia berkumpul padanya, sedikit ataupun banyak. Tapi secara istilah apa? Iya, apa yang sesuai dengan kebenaran. Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Walaupun antum sendiri dan ahlul ard itu menyelisihimu. Ini sebagaimana datang dalam ucapan siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Maimun ibn Mihran. Maimun ibn Mihran diambil ucapannya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini semakna juga dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dikatakan al-jamaah itu orang yang mengetahui dari al-haq, atau dikatakan sahibul haq wa in kana wahdah, walaupun dia sendiri. Datang ucapan yang bagus dari Hammad atau Nu'aim bin Hammad rahimahullah, dia imam fi sunnah. Iya, imam fi sunnah. Dia katakan jamaah itu apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya, itu jamaah dari kebenaran. Bahasa Arabnya dikatakan idza fasadatil jama'atu fa'alaika bima kunta 'alaihi al-jama'ah qabla an tafsuda. Kalau jamaah sudah rusak, maka wajib engkau berada di atas jamaah yang sebelum dia rusak. Perhatikan. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendiri. Fa innaka antal jamaah hina idzin, maka
ketika itu engkau akan menjadi seorang jamaah walaupun engkau sendiri. Jadi jamaah itu di mana para sahabat atau Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya dari hak. Kata Nuaim ibn Hamad, kalau rusak ini, dengan berjalannya waktu, maka tetap kau berada di atas jamaah yang sebelum jamaah itu rusak. Itu apa? Tetap berada di atas jalan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendiri saja. Karena kalau kau berada di atas jalan itu, kata beliau, walaupun kau sendiri, maka pada hakikatnya engkau lah yang di atas jamaah. Engkau lah yang di atas jamaah pada saat itu. Jadi tidak dilihat dari banyaknya, tapi dilihat dari apa? Bagaimana seorang itu sesuai dengan al-haq, sesuai dengan al-haq. Taib. Kemudian disebutkan secara jumlah dari keimanan atau akidah dari ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut wal imanu bil qadri khair wa syarr. Ini sudah kita jelaskan kemarin sedikit dari beberapa makna dari iman kepada malaikat, pada kitab dan rasulnya. Adapun al-ba'ts, iman bil qadar khairi wa syarri, begitu pula iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terperinci oleh musannif sendiri. Walaupun pada hakikatnya malaika wa kutubi wa rusuli ini akan ada sedikit tambahan dari musannif berkaitan tentang Al-Qur'an kalamullah. Ini berkaitan tentang apa? Kitab. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW atau Jibril membawa risalah kepada Nabi Muhammad SAW, ini juga akan dibahas sedikit berkaitan tentang malaikat. Begitu pula Rasul ketika dibahas tentang sahabatnya, dibahas tentang sahabat Rasulullah SAW. Taib. Kata beliau, sekarang dirinci dari ucapannya. Wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabihi wa ma wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsilin. Ini yang kita bahas insyaallah di pertemuan kali ini. Kata beliau di antara, jadi min namanya min apa? Tab'idiyah, bermakna di antara. Ini min namanya min tab'idiyah. Kalau di awal datang min itu namanya min tab'idiyah. Dia jar majrur fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Ini min ya. Ada namanya min al-jinsiyah atau tafsiliyah. Ini datang di pertengahan. Datang di pertengahan kalimat. Kalau saya katakan begini, as-sunnah makana alaih Nabi SAW wa ashabuhu min aqidatin wa amalin wa akhlaqin Jadi sunnah itu apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya, berupa akidah, amalan, akhlak dan selainnya. Itu namanya min apa? Jinsiyah atau tafsiliyah, maksudnya merinci. Kalau ini namanya tab'idiyah. Kata beliau, selesai nahu toh? Belajar toh? Ini teman-teman faedah ini. Saya dulu belajar akidah sama saudara. Saya lebih banyak tulis faedah nahu. Karena lagi semangat-semangatnya saya belajar nahu. Walaupun saya tulis faedah akidah, cuman kalau Ustaz keluar kaidah nahu saya gencar sekali nulis. Malah itu yang saya ingat. Kata beliau, wa minal imani billah. Jadi rincian dari keimanan kepada Allah. Kan ada 4 ya. Biwujudihi, terus birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifat. Sekarang kata beliau, di antara keimanan kepada Allah, al-iman bima wasafa bihi nafsah fi kitabihi. Jadi kita beriman pada apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati untuknya dari sifat yang ada dalam Al-Qur'an.
Allah sifati dirinya apa? Datang. Allah sifati dirinya iya, memiliki tangan. Allah sifati dirinya memiliki wajah. Iya. Allah sifati dirinya cinta. Jadi kita beriman terhadap sifat-sifatnya, tapi sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya. Wa ma wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apa yang Nabi SAW sifatkan untuknya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala turun. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari. Iya, Allah Subhanahu wa taala menggenggam. Ini semua sifat kita imani semuanya. Kita imani semuanya. Bahwasanya Allah memiliki sifat tersebut. Maksudnya mengimaninya kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut. Iya. Jadi apa maksudnya imani? Kita tetapkan. Tetapkan lafaz yang datang dan kita tetapkan makna. Bahwasanya lafaz tersebut memiliki makna. Itu ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan. Sampai di sini paham toh? Ini sudah berlalu. Jadi kita tetapkan lafaz. Iya, bal yadahu mabsutatan. Iya, wa yabqa wajhu rabbik. Ya kan? Innallaha yuhibbul muhsinin. Perhatikan. Ini dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila samai dunya. Ini semua sifat kita tetapkan bahwasanya ini ada lafadznya. Maknanya pun jelas. Kita tetapkan. Apa makna turun? Turun dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu bukan turun namanya. Naik. Iya. Mana tangan? Tangan. Bagaimana antum pahami tangan? Kita dikhitab sesuai dengan pemahaman kita. Iya. Tidak ada takalluf. Tangannya tangan. Wajah. Wajah. Iya kan? Itu mananya. Jadi sampai di situ kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, lihat. Tak kala kita imani, kita tetapkan penetapan ini dari lafaz dan makna min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takifin atau min ghairi takifin wala tamsilin. 4. Sudah pernah dengar toh? Sudah pernah dengar? Tuh. Saya mau tanya. Iya. Sesuai apa yang saya sampaikan saya kemarin. Karena insya Allah nanti kita tambah dari permasalahan 4 kalimat ini. Muhammad Tariq Mursalat. Marid. Muhammad Abdullah. Jelaskan itu. Apa itu tahrif, apa itu ta'til, apa itu tamsil, atau takif, apa itu tamsil. Di catatannya antum, dadah. Di buku yang 1. Baik, besok bawa. Hari ini dimaafkan. Catatan yang kemarin di bawah. Itu berkaitan. Rahmat Afriandi, antum. Abdul Alim sudah. Rahman. Ini maksudnya. Iya, tahrif. Apa maksudnya tahrif? Iya, menolak makna dari nas kemudian mendatangkan makna yang baru. Nah, ini secara umum ya. Terus ta'til. Antum. Iya, menolak tanpa mendatangkan makna yang baru. Ini namanya ta'til. Antum. Iya. Enggak belakangnya antum. Takif.
Takyif, iya, antum. Iya. Kalau begitu saya sebut nama. Kayak semua menjawab ini, Masya Allah. Nah, Fadil, Pangkep. Fadil Pangkep. Ah, apa makna takyif? Ah, makna takyif apa? Tidak bisa. Muhammad Naufal Anis, santri baru ini. Hah? Antum? Antum Muhammad Naufal? Oh, tidak ikut kemarin. Baru ya. Andi Arhan, layar. Ah, iya terserah. Ah, menyebutkan sifat tanpa dikoit dengan sesuatu yang mirip dengannya. Ah, itu takyif. Kalau tamsil? Iya. Di- menyebutkan sifat dengan dikoit dengan apa? Sifat yang semisal dengan dari makhluknya. Ah, ini 4 ya. 4. Tahu toh? Di murojaah semua. Kalau mana seperti ini antum tidak paham, saya mau tambah ini. Ini ziadahnya di sini. Itu pemahaman secara umum. Dikatakan kalau tidak ada tahrif berarti tidak ada makna baru. Tidak ada ta'til berarti jangan menolak. Iya, umirruha kama jaa. Biarkan datangnya, kita terima. Iya. Allah tetapkan, kita tetapkan. Wala takif, jangan dibagaimanakan. Ini mana umumnya. Wala tamsil, jangan dipermisalkan. Iya kan? Ini dalam kaidah menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita kepada Allah diantaranya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifatnya. Begitu pula apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dikatakan la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah au bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yutajawaz al-Qur'an wal hadis. Iya. Kata beliau la yutajawaz al-Qur'an wal hadis. Maknanya kalau Allah tidak tetapkan, jangan kita tetapkan. Rasulullah tidak tetapkan, jangan kita tetapkan. Sekedar kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk dirinya. Jadi perhatikan ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini. Dikatakan al-imanu minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsa fi kitabihi wa ma wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin. Iya, ditakbir dengan tahrif. Iya. Tidak ditakbir dengan apa? Takwil. Iya. Tidak ditakbir dengan takwil, kata takwil. Karena kata takwil itu disebutkan bisa maknanya baik, bisa maknanya tidak bagus. Adapun tahrif itu jelas. Tidak terkandung kecuali maknanya yang tadi. Bentuk penolakan dari sifat Allah, hakikat dari makna sifat Allah, kemudian mendatangkan makna baru dari apa yang ditunjukkan oleh dalil. Kalau takwil itu bisa bermakna tahrif, bisa juga masuk di makna tafsir. Bisa bermakna tafsir. Jadi itu takwil. Jadi takwil itu banyak maknanya. Banyak maknanya. Di antara maknanya ya tafsir. Ini sebagaimana disebutkan beberapa dari ulama
tafsir seperti Abu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Kadang antum dapat di tafsirnya dikatakan, iya, hadza ta'wiluhu. Iya, hadza ta'wilu qoulillahi ta'ala. Apa maksudnya ta'wil? Hah? Tafsir. Dikatakan ini tafsirnya. Kadang juga bermakna ini tahrif. Kadang bermakna tahrif. Bagaimana membedakannya? Kalau dipalingkan makna dari zahirnya, jadi tahrif itu dikatakan pemalingan makna, pemalingan lafaz dari zahirnya, iya, tanpa ada dalil dan mendatangkan makna yang baru. Itu tahrif. Dipalingkan, iya, lafaz dari zahirnya, memalingkan lafaz dari zahirnya tanpa ada dalil dengan mendatangkan makna yang baru. Saya kasih contoh, ya, tangan. Iya, apa maknanya tangan? Kalau antum baca tangan, iya tangan toh? Iya, lafaz tangan itu menunjukkan tangan sendiri maknanya. Kalau dia tahrif berarti dia katakan tangan di sini dia rubah. Iya, apa yang dirubah? Maknanya. Zahir lafaz menunjukkan tangan, tapi dia ganti. Iya, zahirnya itu tidak lagi menunjukkan tangan, tapi bermakna kuah. Bermakna kuah ini makna baru yang ditunjukkan oleh lafaz tangan. Maksud tidak? Tidak ada dalilnya. Itu dikatakan tidak ada dalilnya. Tidak ada apa? Dalilnya. Jadi ditakbir dengan tahrif karena jelas bahwasanya tahrif itu tidak datang kecuali makna yang jelek. Yang kedua, tahrif ini itu datang celaannya dari Al-Qur'an. Iya kan? Datang celaannya dari Al-Qur'an. Banyak dalam ayat di surah Al-Baqarah ada, iya, yuharrifuna an mawadi'ihi, al-kalim an mawadi'ihi. Dikatakan mentahrif, memalingkan kalimat dari tempatnya. Iya. Jadi alasannya itu dua. Kenapa dikatakan ditakbir dengan apa? Tahrif. Pertama, tahrif memang datang celaannya. Iya. Larangannya. Karena dicela dalam Al-Qur'an. Yang kedua, tahrif itu tidak datang kecuali apa? Maknanya itu tadi, pemalingan dari makna zahir tanpa ada dalil. Adapun takbir dengan ta'wil, itu masih ada ihtimalnya, masih ada ihtimalnya. Kemudian dari tahrif itu, perhatikan, tahrif yang saya tadi katakan pemalingan lafaz, iya kan, dari zahirnya tanpa ada dalil dan mendatangkan makna baru. Ini tahrif dalam makna. Jadi tahrif itu ada dua. Atau tidak usah bisa sebut? Tidak usah, jadi sekedar tahu saja dulu. Tapi memang pembahasannya di sini. Di Aqidah Wasithiyah memang dibahas itu. Iya, bentuk tahrifnya. Mungkin setiap yang mengajar mungkin dijelaskan dari jenis dari tahrif, karena Ibnu Taimiyah rahimahullah dia jelaskan, maksudnya dia datangkan memang lafaz tahrif di dalam tulisannya ini. Jadi mana tahrif seperti itu. Taib, tidak ada masalah. Jadi tahrif ada dua, namanya tahrif lafaz, ada namanya tahrif fil ma'na. Tahrif di dalam lafaznya dan tahrif dalam maknanya. Kalau maknanya jelas ya, kayak tadi. Yad itu maknanya apa? Tangan. Tangan. Kemudian takal tahrif dikatakan maknanya apa? Kuwa. Ini apa yang ditahrif, yang diganti? Maknanya atau lafadznya? Maknanya. Maknanya ya kan? Nah, sekarang ada namanya tahrif pada lafadz. Nah, ini terbagi lagi. Iya. Ada yang ditambah dengan penambahan seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Iya. Istawa. Kemudian ditambah
Istaula. Iya, istawa jadi istaula ditambah lam. Ini ziyadah. Iya, ini apa? Ziyadah. Ada istawa alif sin ta wa alif ditambah lam. Istaula ziyadah. Beda mananya? Iya. Kalau ditambah satu beda mananya? Apa kaidahnya? Siapa yang tahu? Ziyadatul mabani yadullu ala ziyadatul ma'ani. Seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Ini ziyadah di mana? Lafaz tambahan pada lafaznya. Ada perubahan syakl. Ini tahrif juga. Seperti mereka mengganti dari ucapan Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima diganti menjadi wa kallamallaha. Diganti syaklnya. Jadi Allah jadi marfu menjadi mansub. Iya. Alamat rafa'nya itu dhamma. Ketika menjadi mansub menjadi alamat nasabnya menjadi fathah. Jadi dhamma menjadi fathah. Ini apa? Ziyadah atau penggantian dari syakl. Ada ziyadah fil kalimah. Tadi ziyadah fil huruf, istaula. Ada ziyadah fil kalimah. Dikatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Dia tahrif. Ditahrif menjadi yanzilu amru rabbina atau yanzilu rahmatu rabbina. Wa jaa rabbuk wa jaa amru rabbik. Ada tambahan? Lafat. Namanya lafat tambahan di kalimat. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna. Yanzilu rabbuna. Datang ahlu tahrif. Iya. Dia tambah. Yanzilu amru rabbina. Ini tambahan kalimah. Tahu kalimah? Isim, fi'il. Itu kalimah. Apa lagi? Huruf. Waja'a rabbuk. Waja'a rabbuk. Ini dalam ayat kan? Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Iya, dia mau tolak sifat ja'a. Maji untuk Allah. Caranya bagaimana? Sedangkan datang lafadznya. Dia tahrif. Jadi katakan datang di situ bukan Allah. Siapa? Waja'a amru rabbik. Wal malaku soffan soffa. Ditambah di mana? Amru. Ini ziyadahnya. Jadi sudah toh? Jadi tahrif kalau makna jelas. Makna dikatakan wa yabqa wajhu rabbik. Iya. Dikatakan alut tahrif di antaranya al-Asy'ariyah dikatakan wajah di situ bukan wajah. Memang lafadznya wajah, tapi ini kan itu wajah apa? Thawab. Ajr. Ini tahrif di mana? Makna. Tidak ditambah, tidak dikurangi lafadznya, tidak ditambah lafadznya, tidak ditambah, tidak dirubah syakalnya. Yang dirubah apa? Maknanya. Jadi tetap lafadznya wajah, tapi maknanya yang diinginkan apa? Untuk mereka thawab atau ajar. Adapun kita, bagaimana kita? Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat? Lafadznya ada. Iya, jelas datang dalam Al-Quran. Sekarang mananya? Jelas wajah. Iya, tidak ada dalam bahasa Arab wajah itu maknanya apa? Dikatakan sawab, ajar. Tidak pula dalam dalil. Iya. Jadi kapan pemalingannya tidak ada dalilnya,
Maka ini dikatakan apa? Tahrif. Kalau dipalingkan ada dalilnya, namanya tafsir. Contoh, Allah berfirman, ata amru rabbik, apa? Di surah An-Nahl, ata amrullahi fala tastajilun. Datang perintah Allah hari kiamat. Fala tastajilun. Atau dikatakan di ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah aghsilu wujuhakum. Iya. Atau idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Perhatikan. Apa maksudnya ini ayat? Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau maknanya lihat. Kalau kau sudah baca Al-Qur'an, isti'adzah kepada Allah. Jadi sudah baca Al-Qur'an baru bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Itu zahirnya toh? Karena datang dalam bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi. Itu maknanya. Sekarang apakah begitu maknanya? Kita palingkan. Maknanya idza arada atau idza aradta an taqra'ul Qur'an fasta'id billah. Dari mana? Dari petunjuk Nabi SAW. Ada dalilnya. Nabi SAW ketika ingin membaca Al-Quran, begitu pula dalam sholat disunahkan untuk beristi'adah atau beristi'anah sebelum apa? Isti'adah sebelum membaca Al-Quran. Sekarang pemalingannya ini tahrif atau ta'wil atau tafsir? Tafsir. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi kapan dipalingkan tiada dalilnya, itu namanya apa? Tahrif. Namanya tahrif. 5 menit lagi. Itu sedikit dari permasalahan apa? Tahrif. Permasalahan apa? Tahrif. Ucapan Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima diganti menjadi wa kallamallaha. Itu syakl, maksudnya harokatnya. Syakl itu harokat. Diganti harokatnya menjadi fathah. Yang dimana sebelumnya dia dhamma. Lafadznya tetap, dia itu tetapkan lafadz. Maknanya yang dirubah. Sama kayak kita. Apa maknanya? Antum baca aroda idza qara'tal Qur'ana, antum baca idza aradtan taqra'ul Qur'ana. Enggak mungkin toh. Maknanya. Lafadznya jelas karena itu namanya apa namanya? Sunnatun nabawiyah atau enggak boleh dirubah. Enggak boleh dirubah. Tapi maknanya ada. Maknanya ada. Jadi dia bawa maknanya dari wajah rabbuk. Dikatakan enggak ayat wajah amrobbik. Iya, banyak dalam ayat seperti itu. Itu kadang dalam konteks seperti itu tapi didatangkan dengan makna baru jelas. Iya. Maksudnya terlihat dari zahirnya seperti itu. Ketika dibaca dengan maknanya, iya, dari bagaimana tafsir dari ahlu tafsir itu akan jelas dari apa maknanya. Iya kan? Dari apa makna dari ayat tersebut. Jadi kecuali dari ahlul bid'ah yang antum mungkin sering dengar dari orang yang menafikan sifat ulu. Tatkala dia sholat, dia sujud, dia mau baca subhana rabbiyal a'la, sedangkan dia ini orang menafikan ulu untuk Allah. Maka karena kesombongan, iya, keangkuhannya, tidak mau menyebutkan Allah di atas, dia ganti lafaz zikirnya. Jadi subhana rabbiyal asfal. Ini betul-betul apa? Takabbur dia ini, sombong betul. Karena keangkuhannya, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala di atas sampai dia merubah zikir dari Al-Qur'an, dari zikir dalam salat. Jadi ini makna dari tahrif, makna dari at-tahrif. Kemudian tanpa kata beliau min ghairi wala ta'tilin. Ghairi tahrifin wala ta'tilin.
Iya, jadi ta'til dari kata atola, bermakna meninggalkan atau mengosongkan. Yang katakan atola itu sesuatu yang tidak dipakai lagi. Sesuatu yang bi'rin mu'attalah. Iya, dikatakan sesuatu yang tidak terpakai lagi, ditinggalkan, kosong. Iya, kosong. Ini ta'til penafian juga, bentuknya penafian. Ta'til ini mencakup kulli atau juz'i. Iya, penolakannya keseluruhan dari sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun sebagian saja, seperti yang dilakukan oleh siapa namanya? Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Iya. Jahmiyah itu ta'til kulli. Iya, walaupun dia menetapkan satu, zat dan wujud. Iya. Mereka menetapkan sifat wujud karena zat itu pasti ada wujudnya. Ada ta'til juz'i, ini seperti dilakukan oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah ditetapkan nama dan menafikan sifat yang terkandung pada nama. Dikatakan al-alim bila ilm. Al-Asy'ariyah, ya begitu pula siapa yang semisal dengannya, ya dia menetapkan sifat berjumlah saja. 8, datang setelahnya tambah lagi, datang setelahnya tambah lagi. Iya. Karena mereka membangun akidahnya di atas akal, maka setiap golongan yang datang setelahnya mungkin pikirannya lebih jernih, iya. Makanya ditetapkan lagi, tambah lagi. Sampai datang setelahnya dia tambah lagi karena mungkin pikirannya lebih jernih. Iya. Lebih masuk akal. Karena mereka menetapkan sifat dari akalnya. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat sama yang ditetapkan oleh Al-Asy'ariyah. Tapi tak kala penetapannya ini pakai akal, maka membedakan antara ahli sunnah wal jamaah. Iya. Penetapan mereka pakai akal, makanya terbatas. Sesuai dengan akal-akal mereka. Oleh karena itu datang setelahnya ditambah 2, tambah 3. Iya, karena iya mungkin pikirannya lebih jernih dibandingkan yang terdahulu. Mungkin kalau hidup yang terdahulu dan sekarang berdebat. Iya. Baku hantam sendiri. Karena masing-masing memiliki pandangan. Iya, itulah jeleknya, buruknya orang yang memandang perkara agama dengan akal, apalagi berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ta'til ya. Ta'tilnya bentuknya apa? Kulliyah ataupun juz'iyah. Jadi ini ta'til dari kelompok Mu'attilah. Ta'til ini itu masuk juga padanya kelompok muharrifah yang tadi ini. Jadi pada hakikatnya kalau diistilahkan apa? Kullu mu'attilah muharrifah. Iya. Laisa kullu muharrifah mu'attilah. Paham? Jadi dikatakan muharrifah ini juga mu'attilah. Muharrifah ini juga dikatakan mu'attilah. Apa maksudnya mu'attilah? Mentaktil, menafikan apa? Sifat. Iya. Mu'attilah dikatakan begini, saya kasih contoh. Allah tidak memiliki tangan. Iya. Jadi dia menafikan dalil. Allah tidak memiliki tangan. Sedangkan datang dalilnya. Bal yadahu mabsutan. Allah tidak memiliki wajah. Ini mu'attilah. Dia menafikan apa? Sifat untuk Allah. Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak memiliki tangan. Kemudian seterusnya. Muharrifah juga pada hakikatnya itu mentaktil juga. Iya. Tapi dia dikatakan Allah tidak memiliki tangan, tidak.
Dalilnya ada. Dalilnya ada. Yang dinafikan apa? Makna, hakikat makna yang terkandung pada sifat. Sekarang kalau dikatakan tangan ini, kalau muharrifah dikatakan tangan, apakah jelas ayatnya? Muharrifah. Hah? Muharrifah kalau datang ayat. Bal wa yabqa wajhu rabbik. Iya. Ada ayatnya. Wa yabqa wajhu rabbik. Tapi wajah di situ dikatakan iya, ada dalilnya, tapi wajah di situ maknanya bukan wajah hakiki. Iya, maknanya apa? Tawab. Jadi dia tidak menafikan dalil. Tetap ada dalilnya. Tapi yang dinafikan apa? Hakikat makna apa? Sifat itu. Bagaimana? Hah? Tidak apa-apa. Satu pekan ini bahas, tidak ada masalah. Penting antum paham, insyaallah. Jadi ada namanya muharrifah, ada namanya mu'attilah. Tamam? Iya. Mu'attilah ini masuk padanya apa? Muharrifah. Dari sisi mana penolakannya muharrifah? Karena dia menolak apa? Hakikat dari sifat itu. Sekarang Ahlussunnah wal Jamaah, kalau datang sifat dikatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Iya. Iya kan? Atau dikatakan wa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dikatakan begini. Ahlussunnah jelas bahwasanya lafadznya jelas. Lafadz apa? Wajah. Maknanya jelas. Wajah, ya wajah. Bagaimana yang kita pahami? Saya katakan wajah. Apa yang tergambar sama antum kalau saya bilang wajah? Hah? Wajah saja. Belum saya sandarkan. Wajahnya iman misalnya. Belum. Saya cuma bilang wajah. Apa yang antum pahami? Iya kan? Langsung tergambarkan dalam pikirannya antum itu wajah. Iya kan? Ini dia. Sekarang ketika dikatakan wajah rabbik, iya, hakikat wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Terus dia katakan tidak, wajah di situ bermakna sawab. Ketika dia katakan wajah bermakna sawab, walaupun ditetapkan lafadznya, tapi yang ditolak apa? Makna dari wajah itu, sebagaimana yang kita pahami. Jadi dia tidak katakan pada hakikatnya, walaupun sebenarnya pada hakikatnya dia menolak apa? Sifat wajah, itu pada hakikatnya. Dia datangkan itu supaya diistilahkan apa? Main aman. Main aman. Iya, pernah ada kan kemarin tentang takdir? Hah? Jabriyah, tahu? Bagaimana Jabriyah? Kita punya masyiah, tapi tidak ada apa-apanya. Ada, tapi tidak bisa apa-apa. Iya kan? Hah? Al-Asy'ariyah ya? Iya, apa sih tadi? Iya, maksudnya Jabriyah. Masuk padanya Jahmiyah dan Al-Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah jelas. Tidak ada, kita tidak punya apa-apa. Iya, tapi kalau Al-Asy'ariyah ada, tapi wujuduhu ka'adamihi. Ada tapi seperti tidak ada. Seperti juga ini. Dia palingkan. Iya. Dikatakan apa? Ini takwilnya. Hakikatnya itu tahrif, dan tahrif itu adalah penolakan, karena yang ditolak itu makna hakiki yang terkandung pada sifat tersebut. Iya. Baik. Insyaallah nanti kita tambah lagi. Sudah lewat 10 menit. Iya. Insyaallah ya. Kita ulang lagi ini sembari murojaah, ya. Sembari murojaah. Yang tidak lengkap catatannya dicatat. Kita catat. Insyaallah ini kitab terakhir. Iya, mungkin saja semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan antum istiqomah tuh sampai belajar. Kalaupun tidak, ya karena programnya 1 tahun, ya mungkin sebagian teman antum ada yang mau pulang, ya mungkin bisa menjadi bekal untuk di kampungnya nanti sembari ditambah belajar ya di
ustadz yang ada di kampungnya. Taib subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.